Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang perbandingan pendidikan dunia pada negara Afghanistan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sumaya Nafsa Azila dengan NPM 2411080058. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dua rekan saya yaitu Nabila Haya dan Rahma Hafirda. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang Afghanistan. Nah, Afghanistan ini merupakan negara yang memiliki konflik berkelanjutan atau berkepanjangan yang berdampak pada sistem pendidikannya. Pada sistem pendidikan di Afghanistan ini menghadapi beberapa tantangan seperti keamanan, infrastruktur, akses, dan kesetaraan gender. Kemudian jenjang pendidikan di Afghanistan ini memiliki beberapa tingkatan, yaitu ada kindergarten atau prasekolah. Kalau di Indonesia namanya PAUD ya. Nah, itu dimulai dari usia 4 sampai 6 tahun. Pada tingkat ini tidak wajib, tetapi hanya berfokus pada pengembangan dasar saja. Kemudian ada primary education atau sekolah dasar. Pada sekolah dasar ini dimulai pada usia 7 sampai 12 tahun. Dan di sini udah mulai wajib dan berfokus pada pelajaran umum. Kemudian ada lower secondary atau pendidikan menengah pertama yang dimulai dari usia 13 sampai 15 tahun. Di sini melanjutkan pembelajaran dasar dan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan primary education. Kemudian ada upper secondary yaitu pendidikan menengah ke atas dimulai dari usia 16 sampai 18 tahun. Di sini siswa dan siswi bisa memilih jalur akademik atau kejuruan. Kemudian ada higher education atau pendidikan tinggi, ada universitas dan institut. Di sini dengan durasi program sarjana 4 tahun, magister 2 tahun, dan ada doktoral. Tetapi sangat jarang dan hanya ada di beberapa negara saja. Kemudian yang terakhir ada pendidikan non-formal dan kejuruan. Hanya untuk orang dewasa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan formal seperti yang sudah dijelaskan tadi, tetapi berfokus pada keterampilan seperti menjahit, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, perlu teman-teman tahu juga nih, pada negara Afghanistan itu tuh memiliki beberapa hal penting, ada 3 hal penting. Yang pertama yaitu perempuan. Perempuan itu sejak Taliban berkuasa kembali pada tahun 2021, banyak pembatasan diberlakukan untuk perempuan. Kemudian pada daerah pedalaman. Pada daerah pedalaman ini akses pendidikannya terbatas, baik dari segi fasilitas maupun tenaga kerja. Kemudian pada Taliban, mereka ini mendirikan madrasah dan sekolah khusus yang berfokus pada pendidikan agama atau Islam konservatif, yang dimana kurikulumnya berbeda dan sistem nasional. Mungkin materi pertama cukup dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Nabila Haya dengan NPM 2411080148. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi yang kedua, yaitu ada kurikulum. Kurikulum di Afghanistan menggunakan kurikulum nasional yang disesuaikan dengan potensi budaya dan politik. Saat ini kurikulum yang dominan adalah versi yang disusun oleh Taliban dengan penekanan besar pada Islam konservatif dan banyak pembatasan untuk perempuan. Yang kedua itu ada bahasa. Bahasa pengantar utama yaitu dari Kaisi dan Fasito. Bahasa pengantar untuk pendidikan internasionalnya itu Inggris. Bahasa pengantar dalam pendidikan agama yaitu Arab. Yang ketiga yaitu teknologi. Mengadopsi teknologi informasi, internet, dan perangkat mobil untuk mendorong proses pembelajaran. Namun, penggunaan teknologi ini sangat terbatas di wilayah pedesaan dan daerah terpencil karena kendala infrastruktur dan akses. Perkenalkan, nama saya Rahma Hafirda dengan NPM 2411080157. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga yang akan menjelaskan kualifikasi guru dan perkembangan dan tantangan di Afghanistan. Yang pertama yaitu kualifikasi guru. Kualifikasi guru di Afghanistan melibatkan gelar sarjana atau lebih tinggi, pelatihan pedagogik, dan sertifikasi.
dari Kementerian Pendidikan di Afghanistan. Di tingkat pendidikan dasar hingga menengah, guru umumnya membutuhkan gelar sarjana dalam pendidikan atau disiplin ilmu yang relevan. Di tingkat universitas, kualifikasi yang diperlukan adalah gelar master atau dokter dengan pengalaman penelitian dan publikasi yang relevan. Untuk pendidikan agama atau madrasah, gelar di bidang studi Islam dan pemahaman agama yang mendalam menjadi syarat utama. Guru di TEVIT membutuhkan gelar di bidang kejuruan, serta pengalaman praktis di bidang yang diajarkan. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan akses ke pelatihan yang memadai masih menjadi isu besar dalam sektor pendidikan di Afghanistan. Perkembangan dan tantangan di Afghanistan, yaitu pendidikan perempuan. Sebelum pemerintah Taliban, Afghanistan telah membuat kemajuan dan meningkatkan akses pendidikan bagi anak perempuan. Tetapi larangan pendidikan menengah bagi anak perempuan dan wanita oleh Taliban telah menyebabkan banyak anak perempuan tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Yang selanjutnya, infrastruktur. Afghanistan masih menghadapi tantangan dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai dan banyak sekolah yang masih berlokasi di bangunan sementara atau di daerah terpencil. Yang selanjutnya, peningkatan kualitas. Kementerian Pendidikan berupaya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan melalui pengembangan kurikulum yang kuat dan pemantauan yang ketat. Peran UNICEF dan UNESCO. UNICEF dan UNESCO memberikan dukungan teknis dan finansial untuk meningkatkan sistem pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum, pelatihan guru, peningkatan infrastruktur. Oke, yang terakhir kita masuk sesi tanya jawab, yaitu soal pertama dari Devi Arianti Putri. Soalnya, jelaskan kondisi pendidikan anak perempuan di Afghanistan sejak Taliban berkuasa kembali pada tahun 2021. Izinkan saya menjawab. Sejak Taliban berkuasa kembali pada tahun 2021, kondisi pendidikan anak perempuan ini mengalami kemunduran yang sangat drastis. Larangan sistematis diberlakukan mulai dari tingkat sekolah menengah hingga universitas. Larangan pada pendidikan formal dilarang melanjutkan pendidikan setelah usia 6 tahun sampai dengan pendidikan universitas atau pendidikan tinggi. Kemudian larangan ini menyebabkan peningkatan pernikahan dini dan masalah kesehatan mental remaja termasuk perempuan. Mungkin cukup itu saja jawaban dari saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bunga Oktaviani, yaitu pertanyaannya, bagaimana kebijakan Taliban mempengaruhi sistem pendidikan di Afghanistan? Jawabannya, kebijakan Taliban telah merusak sistem pendidikan di Afghanistan secara keseluruhan, terutama dengan membatasi akses pendidikan bagi perempuan dan wanita. Mereka juga telah mengurangi jumlah perguruan tinggi yang berprofesi di negara tersebut. Pada masa pemerintahan Taliban, sistem perguruan tinggi mengalami kemunduran signifikan dan hanya tersisa 7 perguruan tinggi menjelang keruntuhan Taliban pada tahun 2001. Selain itu juga, kebijakan ini juga berdampak pada anak laki-laki karena sistem persekolahan secara keseluruhan mengalami kerusakan. Oke, baik, itu aja jawabannya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ani. Pertanyaannya, apa tantangan yang dihadapi guru di Afghanistan dalam menjalankan tugasnya? Yaitu, yang pertama keamanan dan ancaman kekerasan, yang kedua diskriminasi gender, yang ketiga keterlibatan fasilitas, yang keempat gaji rendah, dan yang kelima keterbatasan pelatihan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai negara Afghanistan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.